Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Roman dari Senti Property. Alhamdulillah saat ini saya berada di marketing gallery untuk klaster Gria Sakinah, yaitu berlokasi di Jalan Cibogo ya, Jalan Cibogo di Kota Bandung. Senti Lover, hari ini saya dibersamai oleh owner dari klaster Gria Sakinah ya, dengan Bapak Rahmat Pramadi ya Pak? Ya betul. Barangkali ada dari saya yang dari Senti Lover juga belum kita sampaikan, silakan Pak, apa yang akan disampaikan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Senti Property yang telah memfasilitasi acara terkait dengan penjelasan tentang perumahan dari klaster Gria Sakinah. Pertama-tama juga saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya beliau lah bahwa kita dapat berupaya untuk membumikan perumahan syariah di Kabupaten Bandung ini. Semoga dengan adanya perumahan syariah ini tentunya akan memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk tentunya dapat memiliki perumahan yang berkah dan juga benar secara muamalahnya. Itu sebenarnya harapan kami di awal. Tentunya perlu diketahui juga gitu terkait dengan properti syariah yang kami usung, bahwa properti syariah yang kami usung itu mengandung konsep 7T ya. Tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa akad batil, dan tanpa BI checking. Jadi kami berupaya gitu bahwa secara muamalah ataupun prinsip kepemilikan properti itu harus mengandung 7 unsur itu. Ya. Tanpa bank, karena betul-betul kita pembayaran langsung melalui developer. Lalu juga tanpa riba, bahwa prinsip jual beli yang benar itu tentunya berbeda dengan pinjam meminjam. Nah, kalau pinjam meminjam itu tidak boleh mengambil keuntungan. Di sini yang kita ingin berikan pemahaman kepada konsumen gitu, bahwa bahwa pemahaman kepada konsumen bahwa sebuah jual beli yang benar itu ada kejelasan antara penjual dan pembeli, ada kejelasan dari sigot ataupun ijab kabul, dan juga ada kejelasan barang yang diperjualbelikan. Nah, ini yang kita ingin berikan pemahaman kepada konsumen gitu ya, bahwa tanpa riba itu seperti itu gitu. Lalu juga tanpa denda gitu ya. Setiap transaksi yang kita lakukan di situ, apabila konsumen mendapatkan kendala, ya namanya juga kadang-kadang ada rezeki yang tiba-tiba pada bulan tertentu konsumen tidak sanggup menyicil tepat waktu, insya Allah kita tidak akan pernah melakukan namanya denda gitu Pak ya. Lalu juga masalah sita gitu ya, sita pun juga kita tidak akan karena dalam prinsip syariah sendiri, barang yang diperjualbelikan itu tidak boleh dijadikan ragunan gitu. Makanya kita betul-betul sangat menjaga terhadap prinsip muamalah yang ada dalam konsep properti syariah. Lalu juga kita tidak ada namanya asuransi gitu ya. Kalau di perbankan kita ada namanya biaya asuransi kebakaran ya, biaya asuransi jiwa gitu ya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya dalam prinsip Islam itu sama aja dengan judi gitu ya, sesuatu yang produknya sebenarnya tidak jelas gitu, Tidak ada kepastian. Betul, tidak ada kepastian. Nah, lalu juga tanpa akad batil, itu yang saya sebut bahwa kita harus ada kejelasan antara penjual dan pembeli. Nah, dimana kalau dalam konsep perbankan sendiri kan dia sifatnya memberikan pinjaman. Nah, ketika memberikan pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan.
kalaupun misalkan proses yang benar ingin dilakukan bisnis jual beli, maka sebenarnya bisa dilakukan bank membeli terlebih dahulu ke pihak developer, baru bank bisa melakukan jual beli dengan konsumen. Nah, fakta yang ada saat ini bahwa terjadi ketidakjelasan penjual gitu, di mana konsumen melakukan pembayaran DP kepada pihak developer, namun konsumen pun melakukan cicilan kepada pihak bank. Ini yang sebenarnya kita ingin berikan lurus gitu. Ya. Jadi akadnya belum sesuai Pak ya? Betul. Sesuai. Dan terakhir kita tidak namanya day checking gitu ya. Mungkin itu sedikit gambaran mengenai konsep 7T yang kami usung. Baik, itu Sandy Lovers dari 7T itu sangat detail banget ya, sangat detail. Alhamdulillah Pak Rahmat menjelaskan tentang itu. Tapi jangan ditambahkan Pak, jadi 8T tanpa cicilan. Kalau tanpa cicilan ya cash aja lah. Betul Pak. Baik, mungkin dari beberapa konsumen gitu ya Pak. Ada saudara-saudara kita juga yang sedang mencari rumah. Karena memang sudah terbiasa mungkin ya informasi atau mindset yang sering ditularkan oleh properti konvensional itu, kalau mau beli rumah Pak biasanya tuh lokasi, dan mereka menyarankan strategis Pak. Nah, mungkin yang ingin saya share ke Sandy Lovers semua bukan lokasi Pak, tapi legalitas, dan legalitas. Jadi mungkin itu yang perlu disampaikan oleh Bapak. Bagaimana Pak terkait legalitas dari Plaza Via Sakinah ini? Apakah sudah mengantongi izin atau belum, atau seperti apa? Karena memang banyak juga oknum ya, oknum yang melabelkan diri sebagai properti syariah, jadi ternyata ada beberapa hal yang mencoreng lah mungkin Pak ya, seperti itu. Nah, seperti apa Pak legalitas yang di Plaza Sakinah ini? Baik. Alhamdulillah memang ada dua hal yang memang menjadi concern kita terkait dengan pengembangan sebuah perumahan gitu ya. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Rohmat bahwa dua. Pertama, aspek legalitas tanah. Lalu kedua adalah aspek dari perizinan perumahan itu sendiri. Nah, terkait dengan aspek legalitas tanah, kita alhamdulillah telah memiliki sertifikat tersebut dalam kondisi SHM, Pak. Sehingga secara prosedur tidak perlu lagi kita membutuhkan waktu untuk peningkatan hak ataupun status tanahnya ya, legalitas. Nah, tinggal nanti kita akan melakukan proses splitsing gitu ya. Namun memang splitsing ini sendiri nanti karena aturan dari perumahan saat ini juga apabila melebihi daripada 5 bidang, maka memang ada namanya penurunan hak gitu. Jadi walaupun saat ini sertifikatnya SHM, nanti kita akan berubah ke SHGB, baru nanti dilakukan splitsing. Gitu. Nah, jadi itu pun nanti konsumen akan mendapatkan apa yang disebut dengan PBB ya, split PBB juga. Jadi nanti selain konsumen mendapatkan SHGB split, juga mendapatkan split PBB. Nah, terkait dengan masalah aspek perizinan perumahan, perlu dipahami bahwa sebenarnya perizinan perumahan itu kompleks Pak. Tidak seperti hanya kita membangun single building gitu ya, membangun rumah tinggal satu unit gitu ya, hanya tinggal urus IMB langsung jadi gitu ya. Tapi kita melalui beberapa tahapan proses gitu, mulai dari proses perizinan warga gitu ya, lalu nanti kita proses perizinan dari kecamatan, rekom dari kecamatan. Nah, alhamdulillah itu sudah kita lalui gitu ya. Dan sekarang kita juga sedang paralel proses pengurusan perizinan di kabupaten. Nah, di kabupaten itu ada namanya SKKR. Ini sebenarnya menambah ilmu juga lah bagi para konsumen bahwa ternyata urusan perizinan ini kompleks karena hampir melibatkan 8 instansi Pak. Betul Pak, karena memang ada sedikit informasi ya dari sekitar ada beberapa perumahan di kabupaten sana Pak yang secara bangunan itu udah banyak Pak, dan bahkan si konsumennya juga sudah banyak, tetapi sertifikatnya juga nggak terbit Pak, izinnya juga masih belum
beres dan akhirnya jadi masalah dalam hal ini gitu. Nah, supaya kenapa ini saya tanyakan ke Pak Rahmat ya sebagai praktisinya, sebagai ownernya, supaya juga menambah edukasi buat saudara-saudara kita yang belum paham. Jadi tidak hanya sekedar beli rumah, tetapi paham alurnya seperti apa, seperti itu Pak. Ya, betul Pak. Gitu. Oke, jadi saya lanjutkan. Nanti ada yang disebut dengan SKKR Pak, Surat Keterangan Kesesuaian Ruang. Dan di situ akan tercantum sebuah gambar di mana menjelaskan disebut dengan zonasi Pak. Di sebuah daerah perumahan itu apakah sudah sesuai peruntukannya untuk fungsi perumahan, atau bisa jadi itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk lahan perumahan, untuk zonasi misalkan ruang terbuka hijau gitu. Nah, itu yang memang kita pastikan bahwa lahan yang kita develop saat ini betul-betul berada dalam zona kuning atau zona perumahan. Nah, itu namanya sebutannya SKKR. Lalu setelah melalui proses SKKR itu nanti kita ada namanya izin Andalalin. Andalalin itu analisa dampak lalu lintas, nanti yang akan mengeluarkan dari instansi Dinas Perhubungan. Lalu ada juga nanti rekom tanah makam. Nah, alhamdulillah kami pun sudah melakukan pembelian lahan tanah makam untuk para warga gitu ya, dan nanti dari pihak Dinas Permukiman dan Pertanahan akan mengeluarkan surat rekom. Lalu ada juga namanya UPL UKL, unit pengelolaan lingkungan. Itu di situ nanti kita akan mengeluarkan sebuah laporan gitu ya, terkait dengan TPS-nya, tempat pembuangan sampah, limbah, saluran drainase, ya, perencanaan setplan, semua itu terkumpul dalam satu laporan UPL UKL itu. Dan juga terakhir nanti akan keluar namanya izin site plan. Izin site plan itulah yang landasan untuk pengurusan splitsing terhadap sertifikat dan juga pengurusan IMB bangunan gitu. Kurang lebih seperti itulah. Dan insya Allah proses-proses itu akan kami lakukan dan sedang kita lakukan gitu ya, secara bertahap. Nah, boleh tahu Pak, proses yang sedang dilakukan sekarang di step yang mana Pak? Supaya teman-teman juga mengetahui ya. Alhamdulillah untuk di kabupaten kita sudah keluar izin Andalalin ya. Lalu kita juga sudah keluar surat pengalihan hak atas pembelian tanah makam, dan ya mudah-mudahan insya Allah itu sudah dipenuhi ya Pak ya? Sudah itu alhamdulillah. Nah, buat Sentilovers juga ini bisa di tracking Pak ya, terkait informasi yang diberikan atau disampaikan dari Pak Rahmat. Boleh teman-teman sebelum membeli bisa di tracking sejauh mana proses yang sudah dilakukan oleh developer apa kan? Mega Kusumalayan. Ya, jadi nama perumahannya adalah Klaster Gria Sakinah dan nama developernya Mega Kusumalayan. Jadi boleh di tracking. Ini sekedar asumsi saja atau sekedar apa? Silakan cek ke validitasannya Pak ya. Boleh dicek. Jadi Pak boleh atau pemasaran untuk bisa mendapatkan penjelasan. Nah, seperti itu. Jadi sudah boleh dipasarkan ini Pak. Kamarnya memang sudah laku ya. Alhamdulillah yang terjual ya. Jadi di perencanaan kita ada 27 unit Pak. Gitu dengan komposisi 3 produk gitu ya. Produk pertama tipe 74 dengan luas tanah 66. Lalu produk kedua itu tipe 66 dengan luas tanah 66, dan satu lagi produk kafling siap bangun. Jadi total unit itu ada 29 unit tipe yang 74 itu mewakili untuk unit kamar 3. Lalu yang tipe 66 itu ada 9 unit juga dengan unit rumahnya, unit kamar ruang tidurnya ada 2, dan terakhir yang kafling siap bangun. Jadi memang kita ingin memberikan peluang bagi konsumen dapat memilih unit rumah sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Berarti kalau untuk coupling siap bangun sendiri itu customize ya Pak ya? Atau seperti apa yang ditawarkan dari Klaster Gria Sakinah ini? Nah, ini yang menariknya bahwa kita menyiapkan coupling siap bangun ini sudah include dengan IMB Pak. Jadi kita sudah siapkan IMB-nya,
Jadi insya Allah kalau konsumen sudah ada rezeki untuk membangun rumah, dia tidak perlu repot-repot lagi mengurus IMB Pak, karena itu sudah include Pak. Dan memang kita sudah siapkan IMB-nya untuk pembangunan 2 lantai juga. 2 lantai ya. Jadi kalau memang ada standar mungkin ya Pak, berapa luasan untuk bangunannya ya. Betul. Tapi kalau memang ada kelebihan dari situ mungkin ada cas tambah lagi. Betul. Seperti itu. Nah untuk ketentuan Pak, bangunan seperti apa itu ada ketentuannya nggak dari developer sendiri Pak? Jadi kalau ada konsumen, misalkan ada salah satu konsumen kita beli, ya beli kapling, kemudian untuk bangunannya itu bebas tuh. Jadi atau seperti apa? Sebenarnya yang memang kita concern dari awal bahwa kita ingin menciptakan sebuah tata dan asri gitu ya. Dalam pemahaman kami tertata itu bahwa ada satu benang merah yang sama, sehingga secara tampilan keseluruhan atas perumahan tersebut itu betul-betul menyatu gitu, satu bangunan dengan bangunan lain. Makanya memang dalam kebijakan kami bagi konsumen yang ingin merubah tata letak layout rumah gitu di sisi ruangan denah gitu ya, itu dipersilakan. Namun secara tampilan dari depan itu harus memiliki karakter bangunan yang sama gitu. Karena memang kita juga mengusung konsep perumahan yang industrial gitu ya. Dan itu kita harus jaga gitu. Baik Pak, mungkin dari secara konsep perumahan di sekitar lokasi juga ya banyak perumahan yang berbeda Pak. Mungkin ini yang jadi pembeda atau jadi nilai lebih nih buat Sen Developer untuk memutuskan stop dulu nih sebelum beli ke yang lain, coba mampir dulu nih gitu ya. Barangkali ini jadi jadi rumah impian yang selama ini Sen Developer cari gitu. Kira-kira bedanya apa Pak dibanding yang lain? Apa dari sistem cara belinya atau memang dari sistem cara bangunnya, material yang dipakai apa gitu Pak kira-kira? Ya sebenarnya sih kita untuk konsep perumahan ini kita meng-hire konsultan yang memang dari awal kita sudah kasih guideline, ini harus memberikan kenyamanan bagi penghuni yang ada di dalamnya. Jadi kita tidak semata-mata ingin menjual tapi tidak memperhatikan kenyamanan ruang. Jadi standar-standar ruang itu harus terpenuhi. Misalkan ruang makan harus nyaman ukurannya, ruang keluarga harus nyaman gitu ya. Walaupun kita tidak fasilitasi khusus ruang tamu, namun kita siapkan teras di luar yang cukup nyaman untuk orang bisa terima tamu. Karena kan saat ini dengan konsep perumahan yang ya tentunya dengan suasana PPKM dan COVID seperti ini, kegiatan hampir 80% berada di dalam rumah. Makanya kita coba pikirkan bagaimana betul-betul memberikan kenyamanan gitu ya dalam aktivitas di dalamnya gitu ya. Kita siapkan juga area taman di belakang untuk mendapatkan view gitu ya bagi konsumen gitu ya, tidak betul-betul dihabiskan gitu ya tamannya. Dan juga kita berpikir someday kalau misalkan konsumen ingin menambah ruangan, dia masih bisa gitu loh. Nah ini hal-hal yang prinsip juga gitu terkait dengan sirkulasi udara, pencahayaan ke dalam ruangan, itu betul-betul kami perhatikan gitu. Dengan adanya taman, harapannya itu akan memberikan udara yang bersih ya kepada ruang di dalam gitu, ada cross sirkulasi udara. Itu sih hal-hal prinsip yang memang diterapkan oleh arsitek dalam merancang bangunan ini. Baik, itulah Sen Developers informasi yang bisa kita share hari ini. Kalau sekiranya ini bisa menjadikan informasi yang sangat bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya. Mudah-mudahan Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi terupdate dari kami. Amin. Akhirnya untuk informasi detail, alangkah baiknya datang aja ke sini Pak ya. Langsung ke kantor pemasaran biar kita nanti akan dampingi konsumen untuk bisa survei langsung ke lokasi. Bukannya tiap hari Pak atau
Jam buka dari jam 9 sampai jam 4 sore. Untuk hari Sabtu Minggu juga kita standby, ada tim marketing kami yang siap mensupport dari konsumen atas kebutuhan-kebutuhan ataupun ingin lihat langsung kondisi aktual di lapangan saat ini. Baik, Sand Developers, memang tadi sedikit kita berbincang-bincang dulu sebelumnya. Kalau memang ada yang merasa penasarannya tinggi Pak ya, sementara ada salah satu Sand Developer atau beberapa teman-teman di luar kota yang belum bisa survei ke sini Pak, tanya-tanya boleh hubungi nomor di bawah ini. Kemudian untuk melakukan survei secara online juga kita sudah tersedia Pak ya. Nah, itu saja informasi yang bisa kita share hari ini. Saya Romat dari Sandi Property dan Pak Rahmat Pramadi dari Mega Kusuma Land pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.